Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kia Sabrina Azara dari jurusan Analisis Farmasi dan Makanan dengan nomor NIM P24840424032. Di dalam video tugas mata kuliah Analisis Biomolekuler, aku akan membahas tentang struktur sekunder protein. Referensi jurnal yang aku ambil ada dua, baik Google Scholar. Yang pertama dari makalah Universitas Sumatera Utara yang dibuat oleh Dr. Mutiara Indasari, dan jurnal yang kedua buatan Dr. Dadan Rosana. Pertama ada pengertian dari struktur protein. Struktur protein merupakan sebuah struktur biomolekuler dari suatu molekul protein. Struktur protein bervariasi dalam hal ukuran, dari puluhan hingga ribuan residu. Pada protein terdapat 4 jenis struktur yang berbeda, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Berikut adalah gambar-gambar dari struktur protein. Yang pertama ada struktur protein primer. Yang kedua ada struktur protein sekunder. Yang ketiga ada struktur protein tersier. Dan yang terakhir ada struktur protein kuartener. Namun pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang struktur sekunder. Pertama ada pengertian dari struktur sekunder. Di dalam rantai peptida dapat membentuk struktur reguler, berulang, dan lokal yang terjadi akibat adanya ikatan hidrogen antara atom-atom ikatan peptida. Ini berhubungan dengan pengaturan kedudukan ruang residu asam amino yang berkaitan dengan urutan linear. Yang terkenal dengan struktur sekunder mencakup helix alpha dan lembar berlipat beta. Pada slide berikutnya kita akan membahas helix alpha. Apa itu helix alpha? Helix alpha merupakan struktur berbentuk batang, rantai polipeptida utama yang bergeluk membentuk bagian dalam batang dan rantai samping mengarah keluar dari helix. Bentuk helix alpha dimantapkan oleh ikatan hidrogen antara gugus nihonium dan gugus karbon monoksida pada rantai utama. Gugus karbon monoksida setiap asam amino membentuk ikatan hidrogen dengan gugus nihonium. Asam amino terletak pada 4 residu di depannya pada urutan linear. Berarti semua gugus karbon monoksida dan gugus nihonium pada rantai utama membentuk ikatan hidrogen. Pada helix alpha, asam amino yang berjarak 3 dan 4 pada urutan linear akan terletak berseberangan dalam helix, sehingga tidak saling berhubungan. Jarak antara dua putaran helix alpha adalah perkalian jarak dan jumlah residu pada setiap putaran 3.6 yang sama. Arah putaran helix seperti pada skrup dapat bersifat putar kanan searah jarum jam dan putar kiri berlawanan arah jarum jam. Helix protein alpha bersifat putar kanan. Kandungan helix alpha dalam protein bervariasi, luas mulai dari hampir tidak ada sampai 100%. Misalnya, enzim kimatropsi tidak mengandung helix alpha. Kebalikannya, 75% protein mioglobin dan homoglobin berbentuk. Selanjutnya, tentang lembar berlipat beta. Konfirmasi reguler yang kedua terdapat pada lembar yang berlipat. Struktur beta, istilah lembar yang berlipat beta menunjukkan penampakan struktur tersebut kalau dilihat dari pinggir atas. Berbeda dengan kumparan alpha helix. Lembar berlipat beta terbentuk melalui ikatan hidrogen antara daerah linear rantai polipeptida. Ikatan hidrogen ini terjadi antara oksigen karboil dari satu ikatan peptida dan nitrogen dari ikatan peptida lainnya. Ikatan hidrogen dapat terbentuk antara dua ranat polipeptida yang terpisah, atau antara dua daerah pada sebuah rantai tunggal yang melipat sendiri. Rantai polipeptida yang bersebelahan pada lembar berlipat beta dapat searah disebut dengan lembar beta paralel, atau berlawanan arah lembar beta antiparalel. Sekian materi struktur sekunder protein yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.